Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu saya Fitra Aulia Ramadhani, Nur Arafah, dan Aprilia Langilebo. Baiklah, di sini kami akan memaparkan sebuah materi dengan judul Sekolah Alexandria Euclid. Langsung saja. A. Biografi Euclid. Euclid adalah nama dari Arabisasi dari kata Euclides, Yunani yang berarti kemuliaan baik. Euclid adalah tokoh ilmu ukur dari Yunani. Dia juga penyusun buku pelajaran yang terbesar sepanjang abad. Euclid dikenal juga sebagai Euclid atau Euclid of Alexandria. Euclid ini adalah salah satu murid dari Akademi Pluto di Athena. Selain kemusyawarahannya, hampir tidak ada keterangan terperinci mengenai kehidupan Euclid yang bisa diketahui. Dia pernah aktif sebagai guru di Iskandaria, Mesir pada sekitar 300 abad sebelum Masehi. Tetapi kapan dan lahir di mana ia tidak bisa dijelaskan. Bahkan sulit diketahui di benua dan dari kota mana ia dilahirkan. Yang jelas, ia hidup pada masa Alexandria, Mesir, bekas jenderal kesayangan Alexander Agung. Ptolemes I membuat kota Alexandria jadi ibu kota, jadi pusat perdagangan dan pusat ilmu pengetahuan. Ptolemes I juga membuat perpustakaan yang terbesar di dunia pada zaman itu. Perpustakaan itu menyimpan sekitar 700.000 gulung naskah kuno. Euclid adalah orang pertama di dunia yang mendirikan sekolah matematika di Alexandria. Menurut Proclus, pada suatu hari Ptolemes I ingin sekali belajar geometri dari Euclid. Ia mengundang Euclid ke istana dan mulai mendengarkan pelajaran Euclid. Tapi kemudian Ptolemes merasa bahwa geometri ini sangat sulit dan terlalu lama untuk dimengerti. Maka ia meminta agar pelajaran dipercepat. Namun Euclid menjawab, bagi raja pun tidak ada jalan pintas untuk pelajaran geometri. Meskipun demikian, di bidang geometri, Euclid memberikan warisan penting bagi dunia. Maka tak mengherankan jika Euclid disebut sebagai bapak geometri. Namun, dalam tulisan-tulisan orang-orang Arab bahwa Euclid bin Nakrat bin Narjos lahir di Baghdad, kebangsaan Yunani. Begitu hebatnya Euclid menyusun bukunya sehingga dari bentuknya saja sudah mulai mampu menyisihkan semua buku teks yang pernah dibuat orang sebelumnya. Buku The Elements jauh lebih berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang logika. Buku ini adalah contoh komplit perihal struktur deduktif dan buah pikir yang menunjukkan dari semua hasil kreasi otak manusia. Pada umumnya, orang-orang Eropa tidak beranggapan bahwa geometri ala Euclid hanyalah sebuah sistem abstrak. Mereka justru sangat yakin bahwa gagasan Euclid benar-benar merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Pengaruh Euclid terhadap Isaac Newton juga sangat kentara. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karya-karya Euclid. Euclid banyak menulis buku sebagai hasil karyanya. Salah satu karya Euclid yang paling terkenal adalah bukunya yang berjudul The Elements atau unsur tentang geometri atau ilmu ukur, yang jadi buku pelajaran yang dipakai di sekolah menengah di seluruh dunia selama 20 tahun lebih. Buku ini terdiri dari 13 jilid, yaitu sebagai berikut. Buku 1 isinya mulai dari aksioma, definisi dalil-dalil geometri, terdapat 48 dalil geometri. Dalam buku ini, 26 dalil pertama berisi tentang segitiga, antara lain tentang dalil dua segitiga yang kongruen. Dalil 27
sampai 32 mengenai kesejajaran dan jumlah sudut segitiga, dan dalil ke-33 sampai 36 mengenai jajaran genjang, segitiga siku-siku dan bujur sangkar. Dalil ke-47 adalah mengenai teorema Pitagoras, dan dalil ke-48 mengenai kebalikan teorema itu. Buku jilid kedua terdapat mengenai transformasi aljabar seperti perhitungan A kali B tambah C atau A tambah B pangkat 2, dan hal yang tersebut memberikan penyelesaian pada persamaan kuadrat secara umum yang dimisalkan dengan X pangkat 2 sama dengan A kali A kurang X, dan beberapa dalil mengenai aljabar, geometri, dan identitas aljabar. Buku ketiga. Dalam buku ini terdapat dalil-dalil mengenai lingkaran, tali busur, garis singgung, dan pengukuran sudut. Dan buku keempat, di dalam buku ini dibahas mengenai lukisan geometri menggunakan alat ekluid. Dengan alat ekluid, melukis segitiga, segi 5, segi 4, segi 6, dan segi 15 beraturan dengan berbagai busur lingkaran, melukis segi N beraturan, sehingga sampai abad 18 hingga dianggap bahwa semua segi banyak dapat dilukis dengan alat ekluid. Tetapi pada tahun 1796, seseorang membuktikan bahwa suatu segitiga banyak beraturan yang sisinya bilangan prima dapat ditulis bilangan prima itu sama dengan F kali N sama dengan N tambah 1. Untuk itu 0, 1, 2, 3, 4 berturut-turut didapat segi 3, 5, 17, 257, 65, dan 537. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Saudari Fitra Aulia Ramadhani, yaitu buku kelima dari Euclid. Buku ini berisi landasan tentang perbandingan teori Eudoxian. Mengenai perbandingan diperjelas sehingga kehebohan penemuan bilangan irasional oleh sekolah Pitagoras dapat dipecahkan. Perbandingan dua besaran A dan B yang sejenis atau sama-sama ruas garis, luas dan sebagainya sama dengan perbandingan dari besar C dan D yang sejenis. Jika terdapat bilangan positif M dan N yang bulat sehingga untuk MA NB sesuai dengan MC ND atau A banding B sama dengan C banding D sama dengan M banding N. Teori Eudox ini kemudian dikembangkan oleh Dedekind dan Weiertas. Buku ke-6. Buku ini berisi tentang bentuk kesamaan yang disajikan dengan sempurna dan homogen. Penggunaan fakta atau keterangan penting seperti pada persamaan kuadrat yang diaplikasikan untuk menghitung luas. Dan metode ini digunakan untuk menentukan luas dari jajaran genjang sehingga diketahui bahwa sudut saling berhadapan memiliki besar yang sama. Buku ke-7 sampai buku ke-9. Buku ini membahas tentang teori bilangan yang berisi tentang landasan fakta sederhana dari teori bilangan Pitagoras yang sekarang disebut algoritma Euclid, yang dapat diketahui dengan pembagian silang untuk menentukan FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Dalam hal ini juga ditambahkan bukti mengenai keunikan faktorisasi prima menjadi faktor prima, perhitungan pangkat dan akar, penjumlahan deret geometri terhingga, dan bukti teori eksistensi pada bilangan prima yang tak terhingga. Buku ke-10. Buku ini berdasarkan pada studi sebelumnya pada Theaetetus.
Studinya dimulai dengan penelitian yang lama, sulit sekali untuk dapat melihat secara keseluruhan karena bentuk yang tidak praktis dan tujuan akhir yang berupa jenis bilangan irasional. Buku ke-11. Buku ini berisi tentang beberapa data yang melibatkan prinsip kualitas yang mengacu pada garis lurus dan bidang. Selanjutnya teorema yang paling penting pada trigonometri dan yang terakhir teorema permukaan yang sejajar. Buku ke-12. Buku ini berisi tentang perhitungan volume, dilanjutkan dengan membandingkan lingkaran dengan kuadrat diameternya sedangkan bola dengan pangkat 3 dengan diameternya. Kemudian hubungan antara tabung dengan garis tegak pada kerucut yang semuanya dibuktikan dalam teori Eudoxian. Namun, yang terpenting adalah keberhasilan Euclid dalam menentukan volume piramid. Buku ke-13. Buku ini berdasarkan studi dari Eudoxus yang mengupas fakta mengenai penyelesaian bentuk-bentuk umum pada bangun ruang. Setelah 700 tahun, Theon dari Alexandria membuat perbaikan dari karya Euclid itu. Karya Theon inilah yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pada tahun 1220, sarjana Inggris yaitu Abelard membuat terjemahan dalam bahasa Latin dari terjemahan bahasa Arab buku itu. Cetakan pertama dari buku elemen Euclid itu dalam bahasa Latin dibuat di Venesia pada tahun 1482 oleh Campanus. Terjemahan pertama dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin dibuat oleh Comodino pada tahun 1572. Terjemahan lengkap ke dalam bahasa Inggris dilakukan oleh Bringsley pada tahun 1570. Ia juga mengarang buku-buku lain sebagai berikut. Yang pertama, The Data, berhubungan dengan sifat dan implikasi dalam masalah geometris dan terkait dengan jilid keempat buku The Elements. Yang kedua, On Division of Figures, menyangkut pembagian bidang geometris menjadi dua atau lebih bagian yang sama atau dengan rasio tertentu. Yang ketiga, Catoptris, menyangkut teori matematika cermin, yaitu bentuk gambar pada cermin cekung. Yang keempat, Phenomena, sebuah risalah astronomi bola. Yang kelima, Optik adalah perspektif awal yang masih bertahan Yunani, yaitu Euclid mengikuti tradisi Platonis di mana vision atau pandangan tersebut disebabkan oleh sinar diskrit yang berasal dari mata. Hal-hal yang dilihat di bawah sudut yang lebih besar tampak lebih besar, di bawah sudut yang lebih rendah tampak lebih kecil, sementara yang di bawah sudut yang sama adalah sama. Anak SD sekarang sudah terbiasa dengan bilangan prima. Dari angka 2 sampai dengan 50 terdapat 15 bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 9, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Dari 50 sampai dengan 100 hanya 10 bilangan prima Euclid membuat pernyataan. Jika bilangan prima terbesar adalah n, maka pasti ada bilangan yang lebih besar dari n, di mana dapat dicari dengan menggunakan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n. Kemudian ditambah 1 untuk mendapatkan hasilnya. Simbol matematika untuk mengapresiasikan adalah n tambah 1 atau n faktorial ditambah 1. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya
yang telah dipaparkan oleh saudari Aprilia Langilebok, yaitu materi mengenai sumbangsi Euclid terhadap matematika. Format yang dibuat Euclid membantu standarisasi matematika Yunani. Subjek-subjek yang dibahas oleh Euclid mencakup bentuk-bentuk, teorema Pythagoras, persamaan dalam aljabar, lingkaran, tangen, geometri ruang, teori proporsi, bilangan prima, bilangan sempurna, dan lain sebagainya. Euclid meninggalkan warisan yang berupa bagi pengembangan matematika. Kompilasi hasil-hasil karya matematikawan sebelumnya lewat buku The Elements menunjukkan benang merah bahwa pengembangan matematika tidak lepas dari peran pemikir Yunani. Kritik terhadap Euclid justru memicu munculnya non-Euclidean yang melengkapi bahasa Euclid. Bentuk parabola, hiperbola, dan elips mulai mendapat perhatian dari matematikawan. Arti penting buku The Elements terletak pada pernyataan rumus-rumus pribadi yang dilontarkannya. Hampir semua teori yang terdapat dalam buku The Elements sudah pernah ditulis oleh orang sebelumnya dan juga sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Sumbangan Euclid terletak pada cara pengaturan dari bahasa-bahasa dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Di sini tersangkut yang paling utama pemilihan dalil-dalil serta perhitungan-perhitungannya. Misalnya tentang kemungkinan menarik garis lurus di antara dua titik. Sesudah itu, dengan cermat dan hati-hati, dia mengatur dalil sehingga mudah difahami oleh orang-orang sesudahnya. Bila mana perlu, dia menyediakan petunjuk cara pemecahan hal-hal yang belum terpecahkan dan mengembangkan percobaan-percobaan terhadap permasalahan yang terlewatkan. Perlu dicatat bahwa buku The Elements selain terutama merupakan pengembangan dari bidang geometri yang ketat. Mungkin secara faktor historis yang paling menonjol apa sebab mempengaruhi Eropa dalam segi ilmu pengetahuan adalah rasionalisme Yunani. Bersama dengan pengetahuan matematika yang diwariskan oleh Yunani kepada Eropa, patut kiranya dicatat bahwa Cina, meskipun berabad-abad lamanya, teknologinya jauh lebih maju dibanding Eropa. Tak perlu memiliki struktur matematika teoritis seperti halnya yang dipunyai Eropa. Tak ada seorang matematikus Cina pun yang mempunyai hubungan dengan Euclid. Orang-orang Cina menguasai pengetahuan yang bagus tentang ilmu geometri praktis, tetapi pengetahuan geometri mereka tak pernah dirumuskan dalam suatu skema yang mengandung kesimpulan. Bagi orang-orang Eropa, tanggapan bahwa ada beberapa dasar prinsip-prinsip fisika yang daripadanya semuanya berasal. Tampaknya hal yang wajar karena mereka punya contoh Euclid yang berada di belakang mereka. Pada umumnya, orang Eropa tidak beranggapan geometrinya Euclid hanyalah sebuah sistem abstrak, melainkan mereka yakin bahwa gagasan Euclid dan dengan sendirinya teorinya memang benar-benar merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Pengaruh Euclid terhadap Sir Isaac Newton sangatlah kentara sekali. Sejak Newton menulis buku kesohornya De Principia dalam bentuk kegeometrian mirip dengan The Elements, berbagai ilmuwan mencoba menyamakan diri dengan Euclid dengan jalan memperlihatkan bagaimana semua kesimpulan mereka secara logis berasal mula dari asumsi asli, tak kecuali apa yang diperbuat oleh ahli matematika seperti Russell, Whitehead, dan filosofi Spinoza. Sebenarnya, sejak teori relativitas Einstein diterima para ilmuwan menyadari bahwa geometri Euclid tidaklah selamanya benar dalam penerapan masalah cakrawala yang sesungguhnya. Pada
pada kedekatan sekitar lubang hitam dan bintang Newton, misalnya di mana gaya berat berada dalam derajat tinggi. Geometri Euclid tidak memberi gambaran yang teliti tentang dunia ataupun tidak menunjukkan penjabaran yang tepat mengenai ruang angkasa secara keseluruhan. Tetapi contoh-contoh ini langka karena dalam banyak hal pekerjaan Euclid menyediakan kemungkinan perkiraan yang mendekati kenyataan. Kemajuan ilmu pengetahuan manusia belakangan ini tidak mengurangi baik hasil upaya intelektual Euclid maupun dari arti penting kedudukannya dalam sejarah. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kali ini, yaitu Euclid adalah tokoh ilmu ukur Yunani. Dia juga merupakan guru di Iskandaria, Mesir sekitar 300 sebelum Masehi. Seorang matematikawan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan matematika dan pemikiran matematikawan lainnya. Karya Euclid yang sangat dikenal salah satunya adalah The Elements. Dari buku Elements lah kita mengetahui karya-karya Pythagoras dan penerusnya, khususnya Hippasus dan Archytas, serta para matematikawan kondang lainnya terutama Antiphon, Hippocrates, dan dua murid Plato yang cerdas yaitu Eudoxus dan Theaetetus. Perlu dicatat bahwa buku The Elements selain terutama merupakan pengembangan dari bidang geometri yang ketat, juga di samping itu mengandung bagian-bagian soal aljabar yang luas. Bagian-bagian aljabar yang luas yaitu teorema penjumlahan. Dikatakan adil jika kita mengatakan bahwa buku Euclid merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan modern. Itulah kesimpulan dari materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok